Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Senang kembali berjumpa pagi ini di dalam Devotion from Nations. Pagi ini mari sebelum kita memulai renungan kita pada pagi ini kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Makasih buat setiap anugerah, makasih buat setiap ciptaan-Mu yang ajaib, makasih buat setiap karunia, makasih buat setiap kesempatan kami untuk mengenal Engkau. Hari ini kami percaya kami mau dikuatkan kembali melalui firman-Mu, dan kami percaya bahwa sungguh Tuhan Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah penderitaan Engkau bekerja dan ada blessing Tuhan yang begitu ajaib yang Tuhan siapkan untuk hidup kami. Berkati kami, urapi setiap kami Roh Kudus, biar Engkau yang berbicara juga dengan bahasa-Mu yang sederhana, sehingga kebenaran hari ini akan memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan belajar dengan suatu topik yang saya kasih nama adalah Blessing in Adversity. Yaitu adalah berkat di tengah-tengah penderitaan. Ternyata kalau Anda belum sadar, nggak sadar, kita bulan ini nih udah 1 tahun kita mengalami masa pandemik. Kita diizinkan Tuhan mengalami masa yang kurang nyaman dalam kehidupannya kita. Tetapi ternyata kalau Anda lihat selama 1 tahun ini dan kita akan belajar firman Tuhan, ternyata Tuhan menyediakan blessing yang sangat ajaib buat kehidupan Anda dan saya. Mari buka sama-sama 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 ini mengatakan bahwa sesudah Anda dan saya diizinkan Tuhan menderita seketika. Penderitaan itu tidak pernah didesain. Adversity, tantangan, kesulitan, air mata itu nggak pernah didesain Tuhan untuk forever. Nggak pernah. Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan Anda dan saya untuk Anda dan saya bisa menikmati. Dan di 1 Petrus 5 ayat 10 ini ternyata ada 4 blessing yang Tuhan siapkan buat Anda dan saya untuk kita nikmati di tengah-tengah masa penderitaan. Blessing ini nggak akan bisa kita nikmati di tengah sukacita, di tengah kelimpahan, di tengah semua yang shalom, semua yang enak, semua yang nyaman, semua kebebasan. No, tetapi Tuhan ngomong di tengah-tengah penderitaan yang seketika. Ada 4 berkat yang sangat ajaib yang Tuhan siapkan buat Anda dan saya. Sehingga ketika Anda dan saya bisa menangkap ini, 1 tahun yang kita lalui terakhir ini adalah suatu blessing yang ajaib yang gak akan pernah bisa kita dapatkan kalau Tuhan tidak mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Di sana dikatakan yang pertama, dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, dia akan melengkapi. Di dalam Amplified, di sana, He complete and make you what you ought to be. Di sana dikatakan bahwa Tuhan itu di tengah-tengah penderitaan itu dia menyempurnakan kita, dia membuat kita menjadi perfect, He perfect us, dan dia membuat Anda dan saya kembali ke desain awal. Kita seringkali lupa desainnya kita seringkali lupa destiny-nya kita seringkali lupa tujuan hidupnya kita. Tetapi ketika di tengah penderitaan kita dibuat Tuhan untuk kembali fokus apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk hidupnya kita. Kita yang dulunya fokus kepada berkat, fokusnya kepada semua kesenangan duniawi, kesenangan diri sendiri. Di tengah-tengah penderitaan ini kita dibalikin, kita dibuat, kita di-equip sama Tuhan, diperlengkapi sama Tuhan. Dan ini adalah berkat yang ajaib. Saya percaya 1 tahun ini kalau Anda dan saya merespon dengan benar masa Kairos yang singkat ini, kita mengalami begitu banyak yang diperlengkapi sama Tuhan. Saya melihat ada begitu banyak orang-orang yang 1 tahun ini ngalami yang benar-benar yang namanya diperlengkapi. Dia dikasih skills yang baru, dikasih pengurapan yang baru, a new level of glory, a new level of wisdom, a new level of revelation, dan banyak hal. Dan itu hanya terjadi di tengah-tengah yang namanya penderitaan. Jadi mengucap syukur ketika kita diizinkan Tuhan melalui penderitaan yang seketika.
Kenapa? Karena di situ kita terima berkat yang pertama, yaitu Dia melengkapi. Dia complete kita, Dia perfectin kita. Dan Dia membuat kita kembali ingat destiny Tuhan dalam kehidupannya kita. Yang kedua, di sana dikatakan Dia meneguhkan. Di dalam bahasa Inggris yang amplified, di sana dikatakan He established and ground you securely. Yaitu Tuhan menguatkan kembali. Dia meneguhkan kita. Dia membuat akarnya kita semakin kuat. Yang dulu di tengah-tengah sukacita, di tengah-tengah blessing, akarnya kita nggak begitu kuat. Kita mengikut Tuhan karena kita suka. Karena kita menikmati blessing. Tetapi di tengah penderitaan ini, kita semakin tertanam dengan Tuhan. Kita semakin mengenal isi hatinya Tuhan. Akar-akarnya kita semakin kuat. Dan kita nggak tergoncangkan lagi. Kenapa? Akarnya kita semakin kuat. Dan kita bisa berkata ke depan, badai boleh datang lagi. Aku udah ngalamin 1 tahun yang nggak enak ini. Dan ini yang membuat aku menjadi diteguhkan. Akarku semakin kuat. Aku nggak tergoncangkan. Dan yang ajaib, kalau Anda melihat dalam Living Bible, di sana ada satu yang saya sangat suka. Di sana dikatakan, He personally will come and pick you up. Dia bukan hanya meneguhkan, tetapi di sana Tuhan datang kepada engkau secara personal, secara pribadi, face to face, pribadi lepas pribadi, dan Dia mengangkat engkau. Saya tahu di tengah-tengah penderitaan ini banyak dari kita yang lemah, banyak yang dari kita yang jatuh, banyak dari kita yang hopeless sometimes. Tetapi di sana engkau nggak sendirian. Di tengah-tengah penderitaan inilah engkau akan melihat bagaimana He will come personally to you. Dia akan datang secara pribadi dalam hidupmu. Dan Dia akan mengangkat hidupmu. Orang benar nggak akan dibiarkannya tergeletak. Jadi ini blessing yang hanya bisa Anda dan saya nikmati ketika kita mengalami penderitaan yang seketika lamanya. Bukankah itu hal yang ajaib? Dan Tuhan ngomong bahwa I will personally come. And I will personally pick you up. Selama ini mungkin Anda ketemu Tuhan dalam ibadah raya. Mungkin ketemu Tuhan dalam pertemuan doa bersama. Tapi di tengah-tengah masa penderitaan, Tuhan mau ketemu engkau secara pribadi. Dan ini adalah blessing yang ajaib yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya di tengah-tengah masa penderitaan. Yang ketiga, di sana dikatakan Dia menguatkan. Atau dalam bahasa Inggrisnya di sana dikatakan He makes you stronger than before. Dia membuat Anda dan saya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Otot-otot rohaninya kita menjadi lebih kuat. Kedewasaannya kita semakin kuat. Pemikirannya kita semakin bijaksana ketika di tengah-tengah penderitaan yang Tuhan izinkan sekali lagi seketika lamanya. Dia membuat Anda dan saya menjadi semakin kuat. Kalau kita terlena dengan segala berkat, dengan segala kenyamanan, itu nggak membuat kita semakin kuat. Tetapi 1 tahun ini saya percaya Tuhan menguatkan Anda. Tuhan membuat Anda semakin kuat, kita semakin dewasa, kita semakin bijaksana, kita semakin wise, kita semakin tahu bagaimana mengatur kehidupannya kita semakin mengerti manajemen, kita semakin mengerti banyak hal. Ada hal-hal yang lebih ajaib yang Tuhan siapkan dalam hidupnya kita. Dan itu hanya bisa kita nikmati ketika kita diizinkan Tuhan masuk dalam penderitaan. Dan yang keempat, di sana dikatakan Dia mengokohkan atau He settled. Dia membuat engkau kokoh, engkau nggak tergoncangkan lagi. Engkau dan saya menjadi unshakable kingdom. Kita udah melewati satu goncangan, satu masa, 1 tahun ini kita digoncang, dunia digoncang. Tapi Tuhan janjikan bahwa Anda dan saya menjadi unshakable kingdom. Kita nggak tergoncangkan. Sehingga kita bisa berkata kepada badai di depannya kita bahwa, hey, aku nggak takut lagi. Kenapa? Aku udah pernah ngalamin goncangan yang kuat. Aku udah pernah mengalami masa-masa karantina. Aku pernah mengalami masa-masa bagaimana hubungan sosial nggak seenak yang dulu. Tetapi itu membuat aku semakin kuat. Dan saya percaya sungguh-sungguh bahwa ini sangat-sangat menjadi berkat, menjadi blessing yang dalam kehidupannya kita selama 1 tahun ini. Dan ajaibnya, 4 blessing ini hanya bisa Anda dan saya nikmati ketika kita diizinkan Tuhan masuk dalam penderitaan. So, saya ingin berdoa kepada Anda. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah komplain sama Tuhan ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam penderitaan. Karena itu hanya seketika lamanya.
Tapi di sana saya berdoa Anda bisa menikmati yang namanya 4 blessing ini. Engkau ngalamin Tuhan, ketemu Dia secara pribadi. Dia mengokohkan, Dia meneguhkan, Dia menguatkan Anda. Dan Dia membuat Anda settle. Dan kau menjadi semakin ajaib, semakin kuat, semakin indah. Dia membuat Anda dan saya menjadi perfect. Kita bisa kembali mengejar destiny Tuhan. Hanya ketika kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang seketika lamanya. So, be blessed. And saya berdoa kau akan semakin kuat. Jangan lewatkan, jangan komplain karena 1 tahun ini adalah kairos yang ajaib. Selesai masa penderitaan ini, kau akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Kau akan naik to the next level. Kau akan dibawa Tuhan, dipercayakan hal yang semakin besar. Karena kau semakin kuat, semakin dewasa, semakin wise, semakin diurapi. Dan kau menjadi berkat buat banyak bangsa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini. Makasih buat setiap firman kebenaran-Mu yang menguatkan kami karena kami percaya bahwa Tuhan sungguh Kau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah penderitaan ternyata kami bisa menemukan ada blessing, ada berkat. Mungkin berkat ini bukan berbicara tentang harta jasmani, bukan harta benda, tapi ini berkat yang sangat ajaib yang Tuhan siapkan untuk hidup kami. Aku berdoa Tuhan, biar setiap umat-Mu boleh mengalami berkat ini di tengah penderitaan sehingga kami nggak hanya menikmati penderitaannya aja, tapi kami malah hancur. Tapi semakin setiap dari umat-Mu Tuhan, kami dibuat semakin komplit, kami dikuatkan, dikokohkan, diteguhkan, kami semakin dikuatkan oleh Engkau. Makasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat tangan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. God bless you.